Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10, demikianlah dikatakan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman, ada kalanya kita merasa lelah. Mengikuti Kristus, melayani sesama, dan memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang sering kali menentangnya. Bukanlah perkara yang mudah. Ada harga diri yang dibayar, waktu, tenaga, emosi, bahkan terkadang reputasi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius tidak menutupi kenyataan ini. Paulus menggunakan kata-kata yang kuat, berjerih payah. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kopiomen. Dan kata berjuang dalam bahasa Yunani, agonizometa. Untuk menggambarkan intensitas kehidupan seorang pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kopiomen menyiratkan kerja keras hingga ke titik kelelahannya. Sementara agonizometa, dari mana kita mendapatkan kata agoni, melukiskan sebuah perjuangan atletis yang menuntut kedisiplinan, daya tahan, dan pengorbanan total. Paulus mengakui bahwa kehidupan iman itu penuh dengan kerja keras dan perjuangan. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia memberikan alasan yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi tertinggi, baik semua jerih payah tersebut. Pengharapan kita tidak diletakkan pada sebuah ideologi, filsafat, atau ilah yang mati. Kita berharap pada Allah yang hidup, pribadi yang aktif, berdaulat, dan terlibat langsung dalam sejarah dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Dia adalah Allah yang sama, yang membelah Laut Merah, yang membangkitkan Kristus dari kematian, dan terus bekerja di dalam hati setiap orang percaya sampai dengan saat ini. Karena Dia hidup, pengharapan kita pun hidup dan tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengharapan kita berfungsi sebagai jangkar bagi jiwa kita. Di tengah badai kelelahan, di tengah kekecewaan dan tantangan, pengharapan kepada Allah yang hiduplah yang membuat kita tetap kokoh. Ia memberi kita pengharapan
yang memberikan alasan untuk bangkit kembali saat kita jatuh, untuk terus maju saat ingin menyerah, dan untuk melihat tujuan kekal di balik perjuangan fana pada masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juru selamat semua manusia ini sebuah pernyataan menunjukkan luasnya kasih dan anugerah Allah. Karya penyelamatan Kristus di kayu salib secara potensial tersedia bagi setiap orang. Allah tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan diselamatkan. Dia adalah juru selamat dalam arti dia menopang kehidupan, memberikan nafas, dan mencurahkan berkat-berkat yang universal, yaitu hujan, matahari, kepada orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Meskipun tawaran keselamatan itu universal, realitas keselamatan itu dialami secara personal melalui iman. Bagi mereka yang percaya, Allah bukan hanya juru selamat dalam arti universal atau umum, tetapi dia adalah juru selamat pribadi yang memberikan pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan status bagi anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keistimewaan inilah yang menjadi bahan untuk kita semakin termotivasi, semakin menyala, semakin bersemangat untuk berjuang dalam iman. Kita berjerih payah bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan dan ingin agar orang lain juga mengalami anugerah yang sama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan kami, karena segala sesuatunya bersumber daripadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus yang telah memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sertai kami, berkati setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.